Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang cukup sering kita dengar ya. Merupakan salah satu provider terkemuka di Indonesia dan juga mereka merupakan anak perusahaan dari perusahaan yang cukup terkenal, yakni Adrasi Lamas. Perusahaan yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah Smartfren Telekom Tbk dengan kode emiten FREN atau FREN. Ya, cukup terkenal di kalangan para investor yang mengatakan mereka merupakan best friend mereka ya, karena mereka sahamnya cukup fluktuatif, jadi sangat menyenangkan bagi pemain swing trade ya, atau kepada seorang trader. Kita akan berkenalan dengan brand ini. Dari sejarahnya, yang pertama, mereka merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015, mereka berinovasi dan meluncurkan 4G komersial pertama di Indonesia. Dan di awal tahun 2016, Smartfren kembali mencetak sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan Voice over LTE atau VoLTE secara komersial. Bisa dibilang Smartfren ini menjadi pelopor dalam bidang telekomunikasi. Kita lihat di sini, pada tahun 2017 mengukuhkan posisinya sebagai penyedia layanan operator 4G terdepan melalui migrasi pelanggan CDMA menjadi pelanggan 4G. Ya, sehingga perseroan saat ini merupakan satu-satunya operator yang beroperasi di jaringan 4G sepenuhnya. Wow, dengan wilayah cakupan jaringan yang luas melalui sekitar 15.000 BTS 4G yang tersebar di 200 kota di seluruh Indonesia ya. Menara BTS-nya banyak sekali teman-teman ya. Lalu Smartfren telah didaulat sebagai official telco partner untuk brand-brand smartphone global ternama ya. Nanti kita akan melihat partnernya siapa aja sih. Apakah handphone yang kita pakai itu bekerja sama dengan Smartfren juga? Kita akan lihat bersama-sama ya. Ini adalah susunan direksi dan komisaris daripada Friend per 25 Juni 2021 ya. Yakni yang pertama presiden direkturnya adalah Mirza Fasis, lalu direkturnya Antoni Susilo, lalu Marco Paul Iwan Sumampo, sama Joko Tata Ibrahim, lalu Syuris Subramaniam. Lalu dewan komisarisnya yang pertama presiden komisaris Dr. Darmin Nasution ya. Oh, oke. Ini bagi teman-teman yang tidak kenal, Darmin Nasution ini adalah ahli ekonomi yang cukup terkenal teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada wakil presiden komisaris Ferry Salman. Lalu ada lagi komisaris independen Insinyur Sarwono Kusuma Atmaja sama Insinyur Ketut Sanjaya MSM. Lalu Jakbir Singh. Inilah dewan direksi dan komisaris mereka ya. Dan sekarang kita akan melihat produk daripada Smartfren ya. Jadi di websitenya ini memiliki 3 kategori. Yang pertama personal, bisnis, dan corporate ya. Di sisi corporate kita dapat lihat di sini. Ini banyak sekali tentang informasi mereka ya. Ada tentang mereka, laporan tahunan dan pengumuman, laporan keuangan, laporan QoS, dan berita dan acara. Lalu kita masuk ke yang personal, ini untuk konsumen seperti kita ya, dan pastinya penawarannya tentang produk mereka, yakni ada kartu mereka, bisa isi pulsa, beli SIM di sini, beli paket juga bisa, perangkat, reward, dan promo ya. Nah ini paketnya teman-teman. Lalu ini ada perangkat yang bekerja sama dengan Smartfren ya, ada Infinix, Samsung juga ada, Xiaomi, Vivo, Realme, lalu ada lagi Huawei ya, dan Movimax. Ini modemnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut scrolling ke bawah. Dan ini adalah aplikasi mobile mereka ya, MySF. Kalau yang Telkomsel kan ada My Telkomsel, lalu Tri ada Bima Tri. Lalu untuk yang Smartfren itu MySF. Ini partner mereka ya, ada Vivo, ini View ya, Samsung, Redmi, Oppo, Netflix, My Republic. Ini saya kurang tahu apa ya, terus ada Koda Shop juga ya. Lalu terakhir kita akan melihat di website bisnis ya. Bagi yang corporate atau bisnis yang ingin bekerja sama dan menikmati jasa daripada Smartfren, bisa lihat di sini ya. Ada video konferensi dengan sistem cloud, koneksi super cepat dengan biaya terjangkau, lalu video analitik yang didukung AI dan machine learning. Dan ini partner mereka.
semuanya perusahaan teknologi. Ya, begitulah sekilas tentang profil daripada Friend sendiri, dan sekarang kita akan masuk ke RT Business untuk melihat keuangan mereka. Apakah bagus atau justru tertekan karena yang bergerak di bidang telekomunikasi itu banyak ya. Pemain-pemain besarnya itu seperti Telkomsel itu selalu mendominasi. Apakah smartphone akan tertekan atau bisa mendapatkan cuan dari sela-sela pertempuran telekomunikasi? Kita akan lihat bersama-sama di RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental daripada Friend, dan tampaknya mereka cukup tertekan ya. Kita lihat di sini mereka baru mulai menunjukkan pembalikan arah cuan mereka ya, meskipun masih rugi, tapi kita lihat kerugiannya semakin mengecil ya. Mereka tidak pernah bagi dividen ya sejak IPO tahun 2006, mungkin karena mereka masih rugi ya. Kita lihat di sisi fundamentalnya, operating profit minus, net profit juga minus, otomatis maka PER-nya juga minus ya. Lalu PBV-nya 2,6 kali ya, jadi sudah cukup mahal. Di sisi profitability-nya pasti minus lah ya. Operating profit margin minus 1,67%, net profit margin minus 9,13%. Di sisi liquidity-nya, cash ratio 10%, dengan quick ratio-nya 23%, waduh, parah dah. Current ratio-nya juga tidak sampai 100%, yakni cuma 23%. Jadi keuangan Friend ini parah banget, nggak sehat. Asetnya meskipun udah dijual semua pun tidak mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Jadi auto skip untuk saham yang satu ini ya teman-temannya, saya tidak tertarik sama sekali. Kalau untuk yang telekomunikasi yang menarik sekarang pun ya semuanya juga masih mahal sih, kayak Telkom, XL, iSet termasuk masih murah iSet. Jadi ya untuk iSet itu kayaknya saya pernah bahas di video saya sebelumnya, nanti boleh teman-teman cari iSet ya. Jadi untuk Friend skip dulu dan sambil mencari saham-saham lain yang lebih menarik ya, seperti iSet yang sangat mendingan daripada Friend. Demikianlah video tentang Friend, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.